saya mau membahas kitab yang sangat diperlukan oleh para penuntut ilmu di zaman ini, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang berjudul Hilyah Talibil Ilm, hiasan penuntut ilmu. Karena ibu-ibu sekalian, mengapa saya ingin mengkaji buku ini terlebih dahulu? Karena ternyata kita melihat para ulama salaf terdahulu, sebelum mereka menuntut ilmu, mereka memperhatikan masalah adab terlebih dahulu. Itu yang berhubungan dengan adab-adab penuntut ilmu. Sebab ilmu tanpa adab itu mengakibatkan ilmu tidak diberkahi oleh Allah. Banyak penuntut ilmu yang menuntut ilmu sebatas menuntut ilmu, tapi ternyata adab-adab penuntut ilmunya sangat jauh sekali. Makanya Muhammad bin Sirin berkata, "Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm." Kami mempelajari adab itu seperti belajar ilmu. Bahkan ulama lain mengatakan, ta'allamnal adab 30 sanah wa ta'allamnal ilm 20 sanah. Kami belajar adab itu 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-adabu unwanu sa'adatil qaum wa unwanu syaqawatihim. Adab adalah merupakan tanda kebahagiaan suatu kaum. Demikian pula adab adalah tanda daripada keburukan suatu kaum. Maka dari itu penting sekali kita memperhatikan masalah adab. Baik adab terhadap diri sendiri, adab terhadap teman kita, adab terhadap guru kita, adab terhadap kitab yang kita miliki. Ya, terlebih yang paling utama tentu adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, seorang ulama Saudi Arabia yang telah meninggal dunia tahun kemarin. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Beliau berkata, al-faslul awwal, fasal yang pertama, adabut talib fi nafsih, adab-adab penuntut ilmu pada dirinya. Nah, kita penting untuk mengetahui apa adab yang harus kita ketahui terhadap diri kita sendiri. Ya, di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, al-ilmu ibadatun. Hendaklah kita pahami dan kita sadari bahwa ilmu itu ibadah. Ilmu itu apa? Ibadah. Syekh Utsaimin memberikan syarah, kata beliau, al-ilmu ibadatun bila syak, bal huwa min ajalil ibadati wa afdaliha. Ilmu itu jelas ibadah tanpa ragu lagi. Bahkan ia adalah ibadah yang paling agung dan yang paling utama. Hatta innallaha ja'alahu fi kitabihi qasiman lil jihad fi sabilillah. Sampai-sampai Allah menjadikan menuntut ilmu itu bagian dari jihad fi sabilillah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah kaum mukminin selayaknya untuk pergi semuanya ke medan perang. Maka hendaklah ada sekelompok di antara mereka yang tafakuh dalam agama, agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali ke kaumnya, supaya kaumnya itu mengambil peringatan. Lihat ibu-ibu sekalian, ternyata Allah menjadikan menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Bahkan jihad yang pertama Allah syariatkan sebelum jihad dengan pedang dan panah,
Itu jihad dengan ilmu terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, di mana ayat tersebut adalah ayat Makkiyah yang turun di kota Mekkah. Sebelum disyariatkannya jihad dengan pedang. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kalian menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah mengatakan jihadi orang-orang musyrikin itu dengan Al-Quran. Artinya dengan ilmu. Lalu Allah mengatakan jihad dan kabira, jihad yang besar. Berarti berjihad dengan ilmu itu termasuk jihad yang besar, Masya Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al-jihadi bis-sayfi was-sinan." Berjihad dengan ilmu dan keterangan lebih didahulukan daripada berjihad dengan pedang dan tombak. Ya. Maka dari itu Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa jihad yang paling besar di zaman sekarang ini menuntut ilmu. Kenapa? Karena banyaknya kaum muslimin yang jauh dari ilmu Allah. Banyak kaum muslimin yang berpaling dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin yang tidak faham bagaimana tentang sholat yang benar, bagaimana tentang puasa yang benar, tentang jual beli, tentang pernikahan, tentang talak dan yang lainnya. Akibatnya banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dari syariat. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, kita pergi menuntut ilmu termasuk jihad tidak? Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, fa fi aqli syai', maka di akalnya itu ada sesuatunya itu. Ya, kurang akalnya itu. Kata Syekh Utsaimin melanjutkan syarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah faqihkan ia dalam agama. Lihat, ternyata tanda orang yang Allah inginkan kebaikan itu siapa? Orang yang Allah jadikan ia faqih dalam apa? Agama. Ya. Bukan dalam dunia, bukan. Rasulullah mengatakan orang yang Allah inginkan kebaikan padanya difaqihkan ia dalam agama. Berarti mafhum mukhalafah, kebalikan dari hadis ini apa? Orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, dia tidak mau belajar ilmu agama. Jadi kalau misalnya ada orang disuruh belajar agama gak mau peduli sama agamanya, berarti ini orang Allah tidak inginkan kebaikan padanya. A'udzubillah. Kata beliau, fa idza ra'aita anna Allah manna 'alaika bihadza fastabshir khairan. Kalau kamu melihat bahwa Allah telah memberikan kepada kamu kekuatan untuk menuntut ilmu, maka bergembiralah. Ya bi anna Allah ta'ala arada bika khairan. Karena itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri kamu. Alhamdulillah. Makanya bersyukur Bu. Ya ibu-ibu kita semuanya mau datang semangat ke majelis ta'lim. Demi Allah itu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga di dunia ini. Karena ilmu itu makanan hati. Ya, kita hidup di dunia butuh ilmu. Untuk masuk ke dalam surga juga butuh ilmu tidak? Butuh ilmu. Ya. Maqala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga bagi orang yang niatnya benar. Artinya kalau kita niatnya benar, sahih, ikhlas, ya. Kita lanjutkan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid. Aslul usul fi hadhil hilyah. Pokok dari seluruh pokok dalam kitab Al-Hilyah ini,
Bal walikulli amrin matlubin, bahkan pada setiap perkara yang diminta, yang harus kita lakukan. Apa itu? Ilmuka bi annal ilma ibadatun. Itu kamu harus tahu terlebih dahulu bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, al ilmu salatus sir wa ibadatul qalb. Ilmu itu adalah salat yang bersifat rahasia dan ia adalah ibadahnya hati. Sebab ketika kita menuntut ilmu, sebetulnya kita sedang mengenal Allah, tentang mengenal syariat Allah, mengenal halal, mengenal haram, apa saja yang Allah halalkan, apa saja yang Allah haramkan, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Berarti ini subhanallah ibadah yang luar biasa, ibu-ibu sekalian. Kata beliau, wa alaih fa inna syaratul ibadah. Atas dasar ini maka sesungguhnya syarat ibadah itu dua. Apa itu syarat diterimanya ibadah, ibu-ibu? Yang pertama ikhlasun niyah lillah, mengikhlaskan niat kita karena Allah. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal itu hanya kepada Allah saja. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan apa yang dimaksud ikhlas. Ya. Kata beliau, idza qala qailun bima yakunul ikhlas fi talabil ilm. Kalau ada yang bertanya, seperti apa sih ikhlas itu dalam menuntut ilmu? Qulna, kita jawab, al-ikhlasu fi talabil ilmi yakunu bi an tanwi umuran. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu yaitu kamu meniatkan beberapa perkara berikut ini. Apa itu? Al-amrul awal, yang pertama, yaitu imtithalu amrillah, dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kita menuntut ilmu, tidak ibu? Iya. Rasulullah memerintahkan kita menuntut ilmu, tidak? Iya. Iya. Dan memang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk ilmu. Hanya manusia yang Allah ciptakan untuk ilmu. Allah menciptakan Nabi Adam dan keturunan-keturunannya, memang mereka yang dikhususkan oleh Allah untuk ilmu. Binatang ternak? Tidak. Binatang buas? Tidak. Makanya Allah melebihkan Nabi Adam di atas seluruh manusia, di atas seluruh malaikat dengan apa? Ilmu. Maka dari itu penting kita ya mengikhlaskan ibu menuntut ilmu itu. Nah, caranya bagaimana? Seperti apa yang disebut dengan ikhlas dalam menuntut ilmu itu? Kata beliau, al-amrul awal, yang pertama, imtithalu amrillah, yaitu melaksanakan perintah Allah. Lianna Allah Ta'ala amara bidzalik, karena Allah yang memerintahkan itu, yaitu dalam firman-Nya surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, artinya berilmulah kamu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah memulai dulu dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka penting, ini perintah Allah, kita menuntut ilmu, ibu. Bahkan menuntut ilmu ini, ibu-ibu, yang sifatnya fardu ain, tidak perlu ibu-ibu enggak butuh izin suami kalau memang itu ilmu yang sifatnya fardu ain. Ya, karena ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah, ada juga yang sifatnya sunnah. Ya. Sebagai nanti kita akan bahas. Kata beliau, ini yang pertama niat kita nih menuntut ilmu dalam rangka mempraktikkan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hasa subhanahu wa ta'ala 'alal ilm wal hathu 'ala syai' yastalzimu mahabbatahu wa ridha bihi wal amru bihi. Allah menganjurkan
kita untuk berilmu. Dan Allah menganjurkan sesuatu itu karena Allah cinta kepadanya. Bahkan ilmu tentang Allah, ilmu yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu sekalian, kita harus merasa gembira ya ketika kita bisa mempraktekkan perintah Allah untuk menuntut ilmu syariat ini, Ibu. Jangan Ibu bersedih, anak Ibu ya cuma pesantren misalnya. Sementara anak tetangga sekolahnya ke Amerika. Anak tetangga Ibu lagi sekolahnya ke Australia. Anak tetangga Ibu lagi sekolahnya ke Inggris. Anak Ibu cuma di pesantren. Nah, terkadang kan suka itu Bu, minder. Kita katakan salah minder kayak gitu. Kenapa? Karena menuntut ilmu dunia itu ya hanya menuntut yang sesuatu yang sifatnya mubah. Sedangkan menuntut ilmu agama itu mempraktekkan perintah Allah. Dan ini jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini niat yang pertama. Jadi kita niatkan ketika kita menuntut ilmu dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Ya. Al-amru tsani, niat yang kedua ketika kita menuntut ilmu, apa itu? Kata beliau, hifdzu syariatillah, dalam rangka menjaga syariat Allah. Li'anna hifdzu syariatillah yakunu bita'allum, sebab kita tidak mungkin bisa menjaga syariat Allah kalau kita tidak menuntut syariat, menuntut ilmu tentang syariat Allah. Makanya caranya satu-satu menjaga syariat Allah itu mempelajarinya, Bu. Kita ingin membela syariat, tapi kita tidak belajar bagaimana. Kita ingin menjaga syariat dari berbagai macam hal yang bisa merusaknya, tapi kita sendiri malas-malasan untuk mempelajarinya. Bagaimana bisa? Makanya dengan kita mengkaji, mempelajari, dan mengundang orang, mengajak orang untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita sudah ikut andil di dalam menjaga apa? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya. Wal hifdzi fis sudur wa yakunu bil kitabah. Dan tentunya kata beliau, ketika kita menjaga syariat Allah, bukan hanya sebatas mempelajarinya, tapi juga kalau bisa kita hafalkan dan kita catat baik-baik. Ya. Ini niat yang keberapa? Yang kedua. Niat yang ketiga, al-amru tsalits. Niat ketiga ketika kita menuntut ilmu, himayatu syariah wa difa'a anha, itu dalam rangka membela syariat. Ya. Kalau tadi yang kedua menjaga, kalau ini apa? Membela. Karena agama ini, terutama di zaman ini Bu ya, orang-orang kafir, orang munafik di zaman sekarang ini berusaha sekuat tenaga untuk merusak Islam. Dengan cara apa? Memasukkan syubhat-syubhat pemikiran. Ya. Bagaimana caranya yang haram itu supaya jadi apa? Halal. Zina katanya sama dengan milkul yamin. Ya. Sengaja mereka cari-cari alasan supaya bisa diterima oleh kaum muslimin. Ikhtilat katanya selama bisa menjaga diri nggak masalah. Ya. Mereka juga berusaha untuk menghalalkan musik, menghalalkan zina, sutra, demikian pula yang lainnya. Allah ya, kalau kita tidak menuntut ilmu, siapa yang akan menjaga syariat ini, Pak? Siapa yang akan membela syariat ini kalau kita, bukan kita-kita di zaman ini, di negeri kita ini? Kata beliau, li'annahu laulal ulama ma humiyati syariah wala dafa'a anha ahadun. Sebab kalau bukan karena adanya ulama, syariat ini tidak akan terjaga. Tapi dengan adanya ulama, maka Allah menjaga syariat ini dengan adanya para ulama dan para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-amru rabi, kemudian yang keberapa? Niat yang keempat.
Apa niat kita ketika menuntut ilmu yang keempat? Kata beliau, ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka la yumkin an tattabi'a syari'atahu hatta ta'lam hadhi syari'ah. Itu dalam rangka mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Nabi. Dan kita tidak bisa ikut sunnah Nabi kalau kita tidak mempelajari sunnah Nabi. Oh, saya pengen ikut sunnah Ustadz. Caranya gimana? Ya udah, belajar hadis dong. Belajar sunnah Nabi, belajar Al-Qur'an. Nah, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan Ibu perkataan Syekh Bakar Abu Zaid. Fil haditsil fardil masyhur an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Dan di dalam hadis yang masyhur dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu diterima dengan niat. Artinya kalau niat kita benar, ikhlas, insya Allah diterima. Tapi kalau enggak ikhlas, tidak diterima. Fa in faqadal ilmu ikhlasan niyah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, apabila ilmu kehilangan ikhlas. Artinya kalau ada orang yang menuntut ilmu enggak ikhlas. Ya. Tidak mengharapkan keridhaan Allah. Bukan tujuannya untuk menjaga syariat. Tapi menuntut ilmu agama hanya sebatas ingin disebut apa? Ustadz. Atau menuntut ilmu agama hanya ingin disebut alim. Atau ingin menuntut ilmu agama supaya dihormati orang. Atau menuntut ilmu agama tujuannya duniawi semuanya. Ya. Intaqala min afdalit ta'at ila ahaddil mukhalafat. Maka berpindah tuh dari ketaatan yang paling utama kepada penyimpangan yang paling berat. Ya. Makanya penting Ibu-ibu, setiap kita ketika kita pergi menuntut ilmu, luruskan niat. Jangan sampai kita masuk dalam hadis riwayat Muslim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salasatun. Awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali diazab nanti pada hari kiamat. Siapa 3 orang itu? Yang pertama alim dan qari, seorang ulama dan qari lagi. Lalu Allah panggil dia. Lalu Allah tanya, apa amalmu waktu di dunia? Apa kata si alim dan qari ini? Ya Rabb, ta'allamtul ilm wa qara'tul Qur'ana fika. Ya Allah, dahulu di dunia aku belajar ilmu ya Allah. Dan aku pun membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. Dan kamu baca Quran hanya kadang disebut qari. Waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu diseretlah ia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai gitu ya. Jadi kita menuntut ilmu itu betul-betul ikhlas. Kalau kita kehilangan ikhlas, aduh hancur sudah Bu. Bukan kita pulang dari majelis ta'lim bukan dapat pahala. Tapi malah mendapatkan apa? Dosa. Wala syai'a yuhattimul ilma mithlu riya. Riya'i syirkin aw riya'i ikhlasin. Wa mithlu tasmi' bi an yaqula musammi'an alimtu wa hafidhtu. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan ilmu seperti riya. Riya itu memang menghancurkan ilmu, Bu. Merusak ilmu. Baik riya syirik ataupun riya ikhlas. Maksudnya riya syirik artinya apa? Ingin dipuji orang, ingin disebut alim. Riya ikhlas maksudnya apa? Ingin dianggap orang ikhlas. Misalnya ibu-ibu ya. Biasa di majelis taklim duduknya paling depan. Terus ibu setannya datang tuh. Kamu kalau di depan terus orang nyebut kamu hebat loh. Nanti kamu dikiranya ya. Nanti kamu akan dipuji orang. Udah kamu di belakang aja.
biar kamu dikira ikhlas, nah kan? Akhirnya kita tinggalkan amal hanya karena apa? Takut dikira hebat, supaya dikira ikhlas. Nah kan? Makanya ini ria ikhlas nih Bu. Ada orang pengen diakui keikhlasannya. Ketika ada orang yang menuduh dirinya enggak ikhlas, ngambek. Kamu enggak ikhlas, kurang ngajar kamu. Saya udah ikhlas begitu. Loh kok? Masa ikhlas mengharapkan pengakuan orang? Itu namanya ria ikhlas, Bu. Ya. Kadang orang yang ria ikhlas itu ngomongnya kelihatan ikhlas. Saya sih ikhlas loh Mas. Ya. Padahal ngomong dia gitu, saya sih ikhlas loh. Ternyata maksudnya biar dikira dia apa? Ikhlas. Wah, ini juga termasuk syirik. Dan ini bisa merusak ilmu. Ya. Maka hati-hati Ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita menuntut ilmu karena ria ini. Wa mithlu tasmi, demikian pula yang sama dengan ria apa? Pengen didengar orang. Ya, contohnya mengatakan, alim tu, aku sudah belajar tentang ini. Hafidh tu, aku sudah hafal ini. Wah, Masya Allah. Iya. Kadang seorang penuntut ilmu, ya sebetulnya masalah ini kalau saya bahas terlalu panjang. Wah, biar dia apa? Ya, dikira orang ilmunya, Masya Allah, kayak lautan. Ya, padahal pas ngebahas, ya itu juga. Nah, ini bahaya, Pak. Ini namanya ingin didengar orang buat dirinya apa? Hebat. Aku bisa hafal begini, aku bisa tahu begini, hati-hati ini. Seperti ini ya pintu-pintu ria semuanya. Na'udzubillah. Wa alaihi, atas dasar ini kata beliau. Faltazimit takhallus min kulli ma yashubu niyataka fi sidqit talab. Selamatkan dirimu dari segala sesuatu yang bisa mengotori niatmu di dalam kejujuran dalam menuntut ilmu. Selamatkan diri kita dari niat-niat yang enggak. Ya. Niat yang tidak seperti apa? Tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, mengharapkan pujian manusia agar dikira bahwa dirinya alim, hebat, banyak hafalan, pinter, cerdas dan yang lainnya. Kita enggak butuh sebutan itu, Bu. Kita enggak butuh. Ya. Yang kedua, niat apa yang bisa merusak niat kita apa? Mengharapkan dunia. Mengharapkan kedudukan, mengharapkan harta dan yang lainnya. Ya. Kata beliau, wa alaihi, atas dasar ini faltazimit takhallus min kulli ma yashubu niyataka fi sidqit talab. Maka tinggalkan, selamatkan diri kamu, kata beliau, semua yang bisa merusak niat kamu di dalam menuntut ilmu. Contohnya apa kata beliau? Kahubbidz zuhur, ingin tenar. Ingin apa? Tenar. Kadang orang, seorang ustadz karena ingin tenar, dia perlihatkan kebolehannya dalam hafalan dan yang lainnya. Biar apa? Tenar. Wah, terkenalah ustadz itu hafalannya mantap. Ya. Akhirnya apa? Wah, ini bahaya, Pak. Imam Ahmad itu, Pak, hafal 1 juta hadis. Tapi beliau di majlis taklim kalau bawain hadis, baca buku. Kata para ulama, kenapa beliau lakukan itu? Karena kata Imam Ahmad, ini lebih dekat kepada ikhlas. Bayangkan Imam Ahmad tahu sendiri bagaimana hafalan beliau. 1 juta hadis beliau hafal. Dengan sanadnya bahkan. Tapi di majlis ta'lim kalau bawain hadis baca. Dan haddatsana fulan. Kalau kita terkadang sengaja pengen kelihatan, wah hafal nih. Ya. Imam Bukhari aja lewat. Ya. Wah ini bahaya Pak, Bu. Ya.
Wa tafawuq 'alal aqran, atau karena ingin mengalahkan saingan. Ya. Gimana caranya nih? Dalam dunia dakwah terkadang banyak tuh ya orang-orang yang ingin bersaing supaya dapat banyak murid, supaya diterima banyak orang. Ya. Dibikinlah cara-cara supaya orang itu senang pada dirinya. Ya. Terkadang seperti itu. Ini bahaya. Wa ja'alahu sulaman li aghradil wa aghrab. Dan ia jadikan ilmu itu ternyata hanya sebagai tangga untuk tujuan dan kepentingan-kepentingan dunia saja. Min jahin berupa kedudukan, au malin atau harta, au ta'zimin atau supaya dihormati orang, ya diagungkan orang, au sum'atin atau supaya didengar orang, au talabi mahmadatin atau supaya dipuji orang, au sarfi wujuhin nasi ilaik atau supaya orang-orang melihat kita, nih kita hebat. Wah ini bahaya Pak, bahaya. Ya. Makanya seorang penuntut ilmu jangan ketika dia men-share dengan niat, nih biar kelihatan share saya, ilmu saya banyak nih. Wah. Iya, terkadang kan kita begitu, suka memang Masya Allah untuk supaya benar-benar ikhlas ini susah Pak. Suka ada keinginan ingin apa? Dapat banyak like. Makanya mereka yang berdakwah di media sosial tuh ada Tuhan selain Allah namanya like. Ya. Ngarepin like. Kalau like-nya banyak, Allah banyak. Like-nya dikit, ya. Akhirnya apa? Nyari-nyari cara gimana ya yang like-nya banyak ya. Akibatnya apa coba? Ngikutin keinginan manusia. Karena apa? Tujuannya di like yang banyak. Wah, ini kalau sudah jadi tujuan like ini la ilaha illallah. Jatuh kepada syirik jadinya. Makanya ulama terdahulu berkata, saya lupa namanya kalau tidak salah, Sufyan bin Uyainah ya. Beliau berkata, saya punya majelis taklim setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak, hati saya gembira. Kalau yang hadir sedikit, hati saya sedih. Lalu saya ceritakan kepada guru saya. Maka guruku berkata, hai anakku, itu majelis yang buruk, tinggalkan aja. Maka semenjak itu aku tidak lagi ngajar lagi di situ. Gara-gara itu. Makanya kalau kita dakwah di media sosial ngarepin like, dah tinggalin aja. Ya, percuma. Kita juga nggak dapat pahala. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Fa inna hadhi wa amthalaha, kata beliau. Karena niat-niat seperti ini, ya, mengharapkan apa? Ketenaran. Ya, karena untuk ada kepentingan-kepentingan duniawi. Idza syabatin niyah afsadatha, kalau mengotorin niat bisa rusak itu niat. Rusak itu niat. Wa dhahabat barakatul ilm, bahkan keberkahan ilmu pun hilang. Keberkahan ilmu apa? Hilang. Walihada yata'ayyan 'alaika an tahmi niyatak. Maka sudah kewajiban buat kamu untuk menjaga niatmu. Min syaubil iradati li ghairillah. Dari niat-niat mengharapkan wajah selain Allah, mengharapkan pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Bal wa tahmil hima, bahkan kamu jaga semua yang bisa menjerumuskan kepada riya ini, tinggalkan semuanya dah. Artinya jangan sampai seorang ustadz atau seorang penuntut ilmu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan dirinya kepada apa? Riya. Kalau memang dia merasa tidak aman hatinya untuk dipuji orang, kemudian dia riya, ujub dan yang lainnya, udah gak usah dilakukan. Misalnya seorang ustadz seperti Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad hafalannya apa? Banyak sekali Pak. Tapi kalau dia ngajar tanpa buku, haddatsana fulan, takutnya jadi apa? Ria, hebat banget hafalannya ya. Maka Imam Ahmad ingin menjauhi ini, kenapa takut ria itu.
Maka beliau tetap sambil membaca apa? Buku. Padahal beliau hafal di luar kepala. Ya. Makanya kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang ingin terlihat bahwa kita ini hebat. Kalau memang kita kalau kita misalnya ya dengan perbuatan seperti itu malah menyebabkan kita jatuh kepada apa? Ketidakikhlasan. Nauzubillah. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid tadi. Ma qalahul musannif min wujubi himayatin niyyah min hadhil maqasid sayyi'ah sahih. Yang diucapkan oleh penulis buku bahwa kita wajib melindungi niat kita dari tujuan-tujuan yang buruk tadi itu memang bagus sekali. Benar sekali. Wa yadullu lidzalika qaulu ta'ala, ini ditunjukkan juga ya oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang harusnya dia mengharapkan wajah Allah, tapi ia pelajari hanya karena ingin mendapatkan dunia saja, ia tidak akan mencium bau surga. Lihat. Jadi ada ilmu yang memang tujuannya untuk dunia, ada ilmu tujuannya untuk akhirat. Kalau kita belajar biologi, kedokteran, tujuan kita karena ingin dapat dunia, enggak masalah. Karena itu semua ilmu-ilmu dunia. Tapi kalau kita belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, tujuannya untuk dapat dunia, ini yang masalah. Ini yang diancam oleh Rasulullah dalam hadis ini. Dia tidak akan mencium bau surga. Masya Allah. Ya nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan Bapak dan Ibu-ibu. Ya, dari niat-niat yang kotor tersebut. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, masih menjelaskan perkataan Syekh Bakar tadi. Tsumma inna hadzal mahmadah wal jah wat ta'zim wa insirafa wujuhin nasi ilaik satajiduhu idza hasalta al-ilma ma'a salamati niyatika bal idza kanat niyatuka salimah kunta aqrab li husuli hadzal. Kemudian kata beliau, pujian-pujian ini, ya, kan tadi disebutkan ada orang niatnya pengen dapat apa? Pujian. Kata beliau perlu diketahui, pujian manusia, kedudukan, penghormatan manusia, kamu akan dapatkan kalau kamu niatnya ikhlas. Tanpa mengharapkan itu semua. Artinya kalau kita menuntutnya ilmunya ikhlas, Pak, tidak mengharapkan pujian orang, tidak mengharapkan ketenaran, tanpa mengharapkan apa? Ya, supaya dihormati orang. Kalau kita ikhlas, itu Allah berikan. Lihat, para ulama terdahulu niat nuntut ilmunya ikhlas banget, Pak. Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah? Keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu jangan tanya. Sama sekali beliau tidak mengharapkan ketenaran. Tapi lihat, Allah tenarkan tidak namanya. Semua kaum muslimin kenal yang namanya Imam Syafi'i. Tapi kita lihat bagaimana kedudukan Imam Syafi'i di kalangan para ulama luar biasa. Bagaimana penghormatan manusia kepada Imam Syafi'i dan kitab-kitabnya dan madhabnya luar biasa. Makanya kita itu kalau menuntut ilmu gak butuh pujian manusia. Jangan ya. Yang memiliki hati manusia siapa? Allah. Kalau kita mengharapkan pujian manusia, Allah mampu menjadikan hati manusia benci kepada kita. Dan memang kebanyakan begitu, Pak. Orang yang ternyata mengharapkan pujian manusia malah kebalikan. Malah manusia gak suka sama dia. Tapi orang yang tidak mengharapkan pujian manusia, terkadang malah Allah jadikan hati mereka apa? Mencintainya. Itu seringkali terjadi ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa qauluhu, dan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid, wa tahmil hima
Dan kamu jaga juga al-hima, segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada niat. Ya, kamu kepada dari sesuatu jerumuskan. Ai tahmin niyah wa tahmi ma haulaha. Ya, ini kenapa mati-mati. Maksud beliau, kata beliau, kamu jaga niatmu dan jaga yang ada di sekitar niatmu itu. Wa hima syai' ma haulahu kama fil hadis. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Dan hima sesuatu itu disebutkan dalam hadis, setiap raja mempunyai daerah larangan. Dan sesungguhnya hima, daerah larangan Allah adalah keharaman-keharamannya. Ya. Nah, Ustadz, kalau saya niatnya bukan pengen tenar Ustadz, tapi supaya orang bisa mengambil ilmu dari saya. Itu termasuk ikhlas nggak? Itu termasuk ikhlas. Kalau memang tujuan kita supaya orang bisa mengambil manfaat ilmu. Misal, ibu ya bikin sebuah share ilmu di Facebook. Dan ternyata yang melihat dan membacanya banyak sekali. Lalu kita gembira karena niat kita supaya mudah-mudahan ini dapat pahala besar di sisi Allah. Bukan karena mengharapkan apa? Pujian mereka. Seperti ini masuk ikhlas, masuk, gak masalah. Makanya kata Syekh Utsaimin, beda antara mencintai ketenaran dengan suka orang bisa mengambil manfaat darinya. Beda kata beliau. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid. Walil ulama'i fi hadza aqwalun wa mawaqif. Dan para ulama dalam masalah ini memiliki ada perkataan-perkataan dan sikap-sikap yang luar biasa. Artinya bagaimana para ulama menjaga hati mereka ya dari ketidakikhlasan dan bagaimana sikap mereka luar biasa. Bayantu tarfan minha fil mabhathil awal min kitabit ta'alum. Aku sudah jelaskan itu di kitab yang lain. Syekh Bakar punya kitab yang lain yang berjudul At-Ta'alum. Ya, Ta'alum ini dulu pernah diterjemahkan dengan judul Dai Karbitan. Ya. Cuma buku itu kayaknya sudah tidak dicetak lagi. Yang inti daripada buku itu adalah mengkritisi orang-orang yang sok tahu dan sok pinter. Padahal ilmunya masih cetek, tapi kalau ngomong agama kayak apa? Pinter banget. Itu beliau tulis kitabnya yang berjudul At-Ta'alum. Mungkin nanti suatu ketika kita akan bahas buku itu ibu-ibu sekalian. Iya. Wa yuzadu alaihi nahyul ulama anit tabuliyat. Ditambah lagi para ulama melarang dari perkara yang disebut dengan tabuliyat. Apa itu tabuliyat? Wahyal masail allati yuradu biha syuhrah. Itu masalah-masalah yang tujuannya pengen tenar aja. Ya. Waqad qila zillatul alim madrubun la tabl. Dan ada yang berkata bahwa keterpelesetan seorang ulama itu ya dipukul rebana padanya. Artinya orang bersorak-sorai dengan kesalahan seorang ulama. Sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, Pak. Ya, para dai-dai, para ulama-ulama yang ikhlas menuntun manusia kepada tauhid. Ya. Padahal manfaat mereka untuk manusia luar biasa, Pak. Tapi ketika mereka berbuat salah, wah, dibully habis-habis. Katakan oleh beliau ini seperti di zaman sekarang. Ya. Ini habis kali ya baterainya ya. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Wa an Sufyan rahimahullah annahu qala. Dari Sufyan semoga Allah merahmatinya ia berkata,
kuntu utitu fahmal Qur'an. Tadinya aku diberikan oleh Allah pemahaman Al-Qur'an. Falamma qabiltu surrah sulibtuhu. Ketika aku menerima surrah, surrah itu pemberian penguasa. Ya, pemberian dari siapa? Penguasa. Sulibtuhu, pemahaman Al-Qur'anku dicabut sama Allah. Ya. Padahal Pak, kalau kita dikasih penguasa boleh enggak? Dalam Islam, boleh. Makanya Rasulullah SAW mengirim sesuatu kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar menolak dan berkata, ya Rasulullah, berikan saja kepada yang lain, yang lebih miskin dariku. Kata Rasulullah, hai Umar, apabila datang kepada engkau dari harta seperti ini, itu harta yang berasal dari penguasa. Sementara engkau tidak mengharapkan diberi, dan engkau pun juga tidak minta, terima saja hai Umar. Sehingga menunjukkan bahwa kalau dikasih penguasa itu boleh. Kalau penguasanya soleh sih gak masalah Pak. Tapi kalau terkadang kita dikasih uang dari penguasa, biasanya sih ada embel-embel. Apalagi kalau masa pemilu tuh. Nih gue kasih nih 1M, tapi kamu mau gak? Iya. Nah, seorang ulama jangan sampai menerima kayak gitu, Pak. Ulama yang menerima kayak gituan itu bisa merusak agamanya sendiri. Ya, nggak boleh. Karena ini agama, ilmu ini harus dijaga. Jangan sampai ilmu ini ya menjadi apa? Permainan para penguasa. Ilmu ini jangan sampai menjadi permainan orang-orang yang rakus terhadap harta dan dunia. Jangan. Seorang ulama harus tegar, dikasih 1 triliun pun gak mau. Kalau ternyata ya dia harus menggadaikan apa? Ilmu dia, agama dia. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, lihat. Sufyan bin Uyainah berkata, tadinya Allah berikan aku pemahaman Al-Quran. Tapi setelah aku menerima surah, pemberian dari penguasa, Allah malah cabut pemahaman Al-Quranku itu. Kata Syekh Utsaimin, as-surah yakni al-afa' minas sultan. Yang dimaksud dengan surah yaitu pemberian dari penguasa. Lama qabilahu suliba fahmal Quran. Ketika beliau menerima pemberian dari penguasa, dicabutlah pemahaman tentang Al-Quran. Wa haula'i humul ladzina yudrikunal umur. Ya, mereka lah orang-orang yang paham tentang perkara ini. Walihadza kana salaf yataharrazuna min atayas sultan. Oleh karena itulah kata beliau, salaf terdahulu itu berusaha semaksimal mungkin menghindari pemberian apa? Penguasa. Ya. Bukan karena kita tidak mau membangkang, tidak Pak. Bukan karena kita tidak mau taat, tidak Pak. Tapi ini menjaga hati masalahnya. Wa yaquluna innahum la yu'tunana illa liyashtaru dinana bidunyahum. Dan salaf terdahulu berkata, mereka tidak memberikan kepada kami harta kecuali agar mereka membeli agama kami dengan dunia mereka. Kami enggak mau seperti itu. Halidzalika la yaqbaluna, makanya ulama salaf terdahulu tidak mau terima. Ya. Summa inna salatin fi ma sabaq qad takunu amwaluhum ma'khudhah min ghairi hilliha. Ya, terlebih kata beliau banyak penguasa-penguasa di masa dulu juga yang zalim, yang mengambil harta dari rakyatnya dengan tanpa hak. Kalau itu di zaman dulu, gimana di zaman sekarang, Pak? Ya, yang terkadang diambil hartanya dari apa? Pajak-pajak yang sangat tinggi, yang menyusahkan rakyatnya, mencekik rakyatnya terkadang, dan itu termasuk mengambil harta dengan tanpa hak. Makanya subhanallah, hati-hatilah Anda wahai para ulama, para da'i. Jangan sampai demi duit Anda korbankan agama ini. Demi duit Anda korbankan ilmu ini. Ya.
Kata beliau, minal ma'lum annahu la yajuzu lil alim an yaqbala hadiyata sultan. Dan telah diketahui bersama, tidak boleh seorang ulama menerima hadiah penguasa. Idza kana sultan yuridu an takuna hadhil atiyah matiyah lahu yarkabuha mata sya'a li hadzal alim. Jika hadiah tersebut sebagai kendaraan untuk mengatur si ulama tersebut. Ya. Liwafiqahu fi aqwali wa af'ali, supaya ulama ini bisa menelurkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan mereka. Ini bahaya, Pak. Amma idza kanat amwalu sultan nazihah, adapun kalau harta penguasa itu bersih, walam yakun yaqbal hadiah minhu liyabi'a dinahu biha, dan memang kalau dikasih pun dan dia terima tidak terjual agamanya sama sekali. Artinya si sultan enggak ngatur dia, enggak, memang betul-betul ngasih ikhlas. Bukan dalam rangka mengatur si alim atau mempengaruhi atau menginginkan dunianya, tidak. Maka yang seperti ini boleh diterima. Boleh diterima. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi memang masya Allah ya, ulama salaf terdahulu itu Pak, hati-hati banget. Fastamsik rahimakallah ta'ala. Kata beliau, peganglah oleh kamu ini, semoga Allah merahmati kamu. Bil urwatil wuthqa, tali yang kuat ini. Al-asimah min hadhi syawaib, yang bisa melindungi kamu dari kotoran-kotoran niat tadi. Bi antakuna ma'abadil juhdi fil ikhlas, syadidal khawf min nawaqidhihi, azimal iftiqari wal iltija'i ilaihi subhanah. Itu kamu bersungguh-sungguh untuk ikhlas. Harus ada kesungguhan Pak, menjaga keikhlasan itu jangan asal-asalan Bu. Ya. Menjaga keikhlasan itu harus betul-betul kita terus introspeksi diri kita, periksa lagi hati kita, terus saja. Ya. Maka dari itu hati-hati. Saya di Saudi itu Pak, kalau hadir di majlis ta'lim seorang syekh kalau ngajar itu biasa aja, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Enggak kayak kita, kalau kita kan buat gitu kan. Ketika saya tanya kenapa sih di Saudi rata-rata kalau ceramah itu datar aja. Mungkin buat kita sih terlalu membosankan. Ternyata jawaban mereka sesuatu yang di luar dugaan saya. Apa kata mereka? Yang seperti itu lebih ikhlas. Karena terkadang ada seorang ustadz ya pengen niatnya supaya pengen orang senang sama dia. Dengan cara apa? Retorika. Ya. Dan memang kita lihat di Indonesia ini yang paling digandrungi biasanya yang retorikanya bagus, Pak. Ya. Kalau penuntut ilmu itu tidak melihat retorika, melihat ilmu dia. Makanya kalau penuntut ilmu para pemula-pemula yang baru hijrah biasanya yang dilihat retorikanya. Yang ini nggak bosenin nih. Yang ini cuma datar-datar aja. Ini nggak enak, ini nggak bosenin. Padahal ilmunya luar biasa gitu. Ini yang salah dalam menuntut ilmu, Pak. Iya. Maka dari itulah, ikhwatul Islam. Kata beliau, bersungguh-sungguhlah menjaga keikhlasan. Syadidal khawf, disertai dengan takut yang luar biasa. Disertai dengan apa? Takut yang luar biasa dari pembatal-pembatal keikhlasan. Azimal iftiqar wal iltija ilaih, dan kuatkan rasa berharap kamu kepada Allah dan berlindung dari sesuatu yang bisa merusak niat tersebut. Minta terus kepada Allah keikhlasan, minta terus. Makanya Umar berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikan amalanku semuanya saleh dan jadikan semuanya ikhlas mengharapkan wajah-Mu. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, kita lanjutkan. Kata beliau,
Wa yu'thar an Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Ada asar dari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri ini seorang tabi'ut tabi'in. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah. Ya. Dan beliau itu digelari oleh para ulama hadis dengan gelar yang sangat tinggi, Pak. Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau itu digelari sebagai Amirul Mukminin dalam apa? Hadis. Saking sikohnya beliau itu. Ya. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati." Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat dari niatku. Syekh Utsaimin di sini memberikan penjelasan. Saya tidak tahu apakah ini perkataan yang lain atau sebatas dengan makna, karena perkataan Sufyan Ats-Tsauri itu begini. Ma'aladtu nafsi ala syai'in ashadda min mu'alajatiha 'alal ikhlas. Tidaklah aku mengobati diriku yang lebih berat dari mengobati niat supaya ikhlas. Ya. Wa hadza bimakna kalam Sufyan. Ini semakna dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Li'annal ikhlasu syadidun. Karena ikhlas itu berat, Pak. Ikhlas itu apa? Berat, enggak mudah. Walihadza jaa fil hadits sahih. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah. Wa Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan betul-betul ikhlas dari hatinya. Ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa an Umar bin Dzar annahu qala li walidihi. Dan dari Umar bin Dzar, ia berkata kepada ayahnya, "Ya abi, malaka idza wa'adtan nas akhadhahumul buka wa idza wa'adhahum ghairuka la yabkun." Hai ayahku, kenapa sih kalau engkau yang memberikan nasihat kena banget di hati dan orang-orang menangis mendengarnya. Tapi kalau yang lain yang memberi nasihat, mereka enggak nangis. Kenapa ya? Apa kata ayahnya? Ya bunai, laisatin naihah ats-tsukla mithla an-naihah al-mustajarah. Waffaqakallahu lirusdika, amin. Hai anakku, wanita yang menangisi anaknya yang meninggal dunia tidak sama dengan wanita-wanita yang diupah untuk menangisi anak orang lain. Maksudnya Bu, kalau seorang wanita kan kalau menangisi anaknya benar-benar dari hatinya yang paling dalam. Beda dengan wanita yang diupah untuk menangisi, bukan berarti hukumnya boleh, ini haram. Tapi ini perumpamaan saja. Artinya orang yang memberikan nasihat memang betul-betul ikhlas dari dirinya itu yang biasanya sangat pengaruh dalam hati. Sedangkan orang yang memberikan nasihatnya karena ingin dipuji, pengen kelihatan hebat, ya biasanya sih pengaruhnya ke hati itu apa? Kurang. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Kata Syekh Utsaimin memberikan penjelasan perkataan beliau, Allahu Akbar, hadza mathalun azim. Allahu Akbar, ini perumpamaan yang sangat agung sekali. Fanaiha athaqla hiya allati faqadat waladaha fahiya tabki minal qalb. Karena wanita yang menangisi anaknya yang meninggal itu, ia pasti menangisi dari hati yang paling dalam. Sama halnya dengan orang yang memberikan nasihat dengan penuh keikhlasan dari hati yang paling dalam, biasanya itu lebih mengena di hati. Ya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi inilah ibu-ibu perkara yang pertama. Ya.
Itu apa? Ikhlas. Dalam menuntut ilmu. Maka dari itu ibu-ibu, sekali lagi saya ingatkan supaya kita dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, benar-benar kita betul-betul apa? Ikhlas. Jangan mengharapkan pujian manusia. Jangan karena ingin dianggap sebagai orang alim atau karena ingin disebut muridnya Ustadz Fulan atau karena ingin dianggap macam-macam ya. Jadi semua bertentangan dengan keikhlasan. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan lagi sedikit. Dan beliau berkata, Syekh Bakar Abu Zaid, Al-khoslatul jami'ah li khairid dunya wal akhirah. Ada satu perangai yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ada satu perangai yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu? Mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tahqiquha. Bagaimana cara merealisasikan cinta Allah dan cinta Rasulnya? Kata beliau, wa tahqiquha bitamahhudil mutaba'ah wa qafwil athar lil ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Merealisasikan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu dengan kita benar-benar memurnikan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menapaki jejak kaki beliau. Ya. Siapapun Bu yang mengaku dirinya cinta Allah, wajib dia mengikuti siapa? Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, jika kalian mencintai Allah. Tuh lihat. Jika kalian mencintai Allah. Fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kamu. Tuh lihat. Ini ya, para ulama menyebut ayat ini disebut dengan ayat ujian. Ujian buat siapa? Buat setiap orang yang mengaku bahwa dia mencintai Allah. Maka siapapun yang mencintai Allah, dia wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cinta Allah tapi dia tidak mengikuti Rasulullah atau bahkan ia malah berbuat bid'ah, la wallah, dia belum mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan disebut orang yang mencintai Allah orang yang tidak mengikuti syariat Rasulullah? Sementara syariat Rasulullah itu yang dicintai oleh Allah. Karena konsekuensi mencintai Allah adalah mencintai yang Allah cintai. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Rasulullah SAW. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah SAW. Bahkan menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sama dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati siapa? Allah. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya, menaati Rasul ini penting sekali. Karena itu tanda cinta kita kepada Allah. Kata beliau, wabil jumlah, fahadha aslu hadhil hilyah, wa yaqu'ani minha mawqi'at taj minal hullah. Secara global, kesimpulannya kata beliau, pokok daripada kitab Al-Hilyah ini adalah untuk supaya mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita menuntut ilmu itu dalam rangka mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhat tullab, kata beliau, wahai para penuntut ilmu. Nih, kita semua dipanggil sama Syekh Bakar. Hai penuntut ilmu. Ha antum haula tarabba'tum liddar. Sekarang kamu sedang duduk di majlis ta'lim. Wa ta'allaqtum bi anfasi ilqin talabil ilm.
dan kalian sedang menggantungkan kepada sesuatu yang paling berharga untuk jadi penggantungan, yaitu menuntut ilmu. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah, kata beliau. Aku wasiatkan kalian dan diriku untuk bertakwa kepada Allah. Fis sirri wal alaniyah, baik ketika kita sendirian maupun di hadapan orang, tetaplah bertakwa kepada Allah. Fahyal uddah, karena itu persiapan kita menuju akhirat. Bahkan itu sebaik-baik persiapan kita menuju akhirat. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah apa? Takwa. Ya. Wahya mahbithul fadail, dan takwa itu kata beliau tempatnya seluruh keutamaan. Wa mutanazzalul mahamid, takwa itu tempat turunnya seluruh pujian. Wahya mab'atsul quwwah, bahkan takwa itu sumber kekuatan, kata beliau. Wa mi'rajus sumau, bahkan tempat naiknya kemuliaan. Wa rabithul wasiq 'alal qulub 'anil fitan, bahkan takwa, kata beliau, itu menjadi ikatan yang sangat kuat untuk hati agar terjaga dari fitnah. Fala tufarrithu, maka jangan kalian menganggap remeh masalah takwa. Jangan kamu remeh ya untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Cintai Allah, ibu-ibu, dengan seluruh hati kita. Jangan cinta Allah setengah-setengah. Ya, jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hidup kita. Dengan kata kita berharap ridho Allah semata. Ya, jangan kita jadikan selain Rasulullah sebagai suri tauladan kita, Pak. Ya, karena beliau adalah sebaik-baiknya manusia. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini.